Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan saya sedikit terlambat dari memulai acara ini karena ada sedikit keperluan. Mudah-mudahan dengan keterlambatan ini tetap saja kita bisa membangun silaturahim di setiap hari, di pagi hari setelah sholat subuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya berkali-kali ditanya, tetapi jawabannya juga tidak mudah untuk saya nyatakan karena itu menyangkut sesuatu yang sangat sensitif. Tapi saya coba saja untuk saya sederhanakan pertanyaan itu, untuk saya kemas ulang menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami, dan saya akan mencoba untuk menjawab secara umum tanpa menyebut nama orang, tempat, dan waktu di mana orang tersebut terlibat untuk saya sebut di dalam pengajian ini. Satu saat saya itu ketemu dengan seorang pemimpin yang sangat dermawan. Dia itu bahkan mengorbankan waktunya, hartanya, lalu saya sampaikan pada teman-teman saya dan juga pada diri saya setiap saat, hanya dengan sikap syukur Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan pada diri kita. Sebaliknya ketika kita tidak mau syukur, bahkan bersikap kufur terhadap nikmat Allah, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan azab Allah sebagai akibat dari sikap kufur kita kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya kepada diri kita. Satu contoh adalah ketika kita itu punya ilmu. Ilmu itu kan bukan milik kita. Ilmu itu adalah pemberian Allah yang diberikan Allah dari kita, sehingga kita punya kemampuan untuk tahu sesuatu yang memang harus kita ketahui dengan ilmu itu. Saya selalu mengatakan ilmu itu apa sih? Sederhana aja lah. Ilmu itu adalah sarana, alat, media untuk menyingkap sesuatu. Jadi, ada sesuatu yang berupa misteri yang hanya bisa diungkap dengan ilmu. Saya pernah membaca fatwa-fatwa ulama. Saya kaget ada fatwa ulama seperti ini. Lalu saya tanya kepada salah seorang yang menurut saya agak mengerti tentang fatwa itu. Saya tanya, fatwa ini kok bisa begini? Kenapa ya? Dia bertanya, ya, Anda hanya akan mampu membaca fatwa ulama dengan baik kalau Anda tahu ilmunya. Ilmunya apa? Yang terpenting adalah usul fikih. Kaget saya. Usul fikih pada waktu itu. Saya masih sekolah waktu itu dan saya belum belajar usul fikih. Kalaupun pernah dengar iya, tetapi saya belum pernah belajar. Jadi fatwa-fatwa fikih, fatwa-fatwa hukum Islam itu ditelurkan, disampaikan, dinyatakan oleh para ulama itu dengan satu ilmu bantu yang bernama usul fikih, dengan segala perangkatnya yang memang diperlukan oleh ulama untuk bisa berfatwa. Lalu saya mencoba untuk tahu bagaimana saya itu harus mengerti usul fikih sehingga saya itu mengerti fatwa ulama itu. Nah, ternyata setelah lama sekali saya belajar usul fikih, saya sedikit tahu. Tapi bukan berarti saya bisa berfatwa. Masih jauh dari kemampuan itu. Pilihan dalil, dasar argumen, dan pengakuan terhadap keabsahan sebuah dalil itu memang
bisa membuat ulama berbeda pendapat. Dan itu persoalan usul fikih sebenarnya, bagaimana kita memilih dalil, bagaimana kita memahami dalil, dan kemudian memanfaatkan pemahaman kita untuk berfatwa. Itu persoalan usul fikih sebenarnya. Kalau orang menguasai usul fikih, kata para ulama, itu akan dengan mudah berfatwa. Tetapi tentu saja bukan usul fikih ansih sebagai usul fikih, tetapi usul fikih sebagai alat yang digunakan oleh ulama itu untuk beristihad. Dan pada saatnya para ulama itu punya pengetahuan yang lebih mendasar lagi terkait dengan bahan yang dipakai untuk berfatwa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seorang ulama itu akan bisa berfatwa kalau dia itu mengerti apa yang bisa dibaca dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian metodologinya itu bisa dicari dalam usul fikih. Dan pada saatnya ulama sekarang juga dituntut untuk memahami realitas, atau dalam bahasa Jawa ngerti kasunyatan, sehingga fatwanya itu tepat untuk dinyatakan dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Termasuk fatwa-fatwa ulama tentang sesuatu yang terkait dengan peristiwa sekarang ini, itu akan bisa dipahami. Nah, kembali pada kepribadian ulama tadi. Ulama itu mau meluangkan waktu untuk memberi fatwa pada siapapun, dimanapun dan kapanpun itu karena dia punya sikap ingin berbagi pada orang lain tanpa merasa rugi ketika berbagi. Karena apa? Dia tahu ilmu yang dia miliki itu adalah pemberian Allah yang harus digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Antara lain berbagi pada orang yang memerlukan. Demikian juga ketika orang bicara tentang harta. Harta itu bukan milik kita, itu hanya titipan Allah yang diberikan oleh Allah, yang pada saatnya kita harus mau menyedekahkan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang memerlukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, terkait dengan hal itu saya ingin berbagi lagi dengan para jamaah tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bersikap. Nah, saya meminjam kata Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah tulisannya. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu menjadi contoh, punya kemampuan untuk menjadi contoh, harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau pemimpin tidak bisa menjadi contoh, ini berarti pemimpin yang tidak ideal, dia pemimpin yang tidak ideal. Dan jangan banyak berharap rakyat itu bisa berbuat baik ketika sang pemimpin tidak bisa atau tidak mau memulai untuk beri contoh yang terbaik. Bahkan kata Yusuf Qaradawi, nama aslinya Yusuf Al-Qaradawi, tapi sering disebut Yusuf Qaradawi, ya, namanya Yusuf Al-Qaradawi. Dikatakan bahkan seorang pemimpin itu harus selalu berpikir tentang apa yang bisa diperbuat untuk rakyatnya dengan sesuatu yang terbaik, bukan sebaliknya menuntut rakyatnya untuk berbuat sesuatu pada dirinya. Jadi itu yang harus dia lakukan. Jadi itu dia harus mengerti bahwa dia itu melayani rakyat, bukan dilayani. Seorang pemimpin itu harus sadar bahwa dia itu pelayan bagi rakyatnya, bukan orang yang harus dilayani oleh rakyatnya. Tadi misal disanjung-sanjung, dihormati, dipuji-puji, itu bukan seorang pemimpin sejati. Seorang pemimpin, kata Yusuf Al-Qaradawi, itu harus selalu punya keinginan untuk menebarkan cinta pada rakyatnya, bukan kebencian. Sehingga kalau ada rakyatnya itu susah, dia ikut susah. Kalau ada rakyatnya senang, dia ikut senang. Kalau ada pemimpin yang suka mendolimi rakyatnya, itu bukan pemimpin sejati itu. Pemimpin yang sejati itu bahkan bisa berbuat ihsan. Ihsan itu nilainya dalam bahasa tindakan itu lebih tinggi daripada sekadar adil. Artinya dia bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang biasa dilakukan orang. Seorang pemimpin harus punya keinginan yang kuat untuk menebarkan cinta pada rakyatnya, sehingga rakyat itu sadar untuk bisa mencintainya karena mereka merasa mendapatkan cinta dari pemimpinnya. Saya pernah mencoba untuk membaca sebuah hadis yang dinyatakan oleh Imam Al-Bayhaqi dari Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab As-Sunanul Kubra
juz 7 halaman 158, hadisnya hadis nomor 17.066. Rasulullah itu pernah menyatakan kepada umatnya begini, iyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik pemimpin di antara dirimu adalah orang-orang yang kau cintai mereka itu, dan mereka pun mencintaimu, dan kamu doakan, serta mereka pun juga mendoakan kamu, selalu mendoakannya, dan mereka juga mendoakanmu. Sementara 10 pemimpin sebaliknya, ini 10 pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun bencimu, bahkan kamu kutuk dan mereka pun mengutukmu. Mereka melaknatmu sebagaimana kamu melaknat mereka. Jadi kalau ada pemimpin saling melaknat dengan rakyatnya, itu sudah menjadi indikator pemimpin itu pemimpin yang tidak baik. Kalau pemimpin upaya dihujat rakyatnya dan bahkan menghujat rakyatnya, ini indikator bahwa dia itu pemimpin yang tidak baik. Kalau pemimpin yang baik pasti sangat mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun sangat mencintainya, sehingga cinta antara pemimpin dan rakyatnya itu betul-betul terjamin, benar-benar terjamin jadi cinta yang indah, yang membuat orang itu bahagia, dia bahagia dan rakyat pun bahagia. Sehingga dalam senyuman pemimpin ada senyuman rakyatnya, dalam senyuman rakyatnya ada senyuman pemimpin, dan itulah pemimpin sejati. Nah, hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dengan redaksi yang mirip. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu adalah orang yang selalu membersamai rakyatnya karena cintanya pada rakyatnya dan rakyatnya mencintainya. Sementara kalau rakyatnya membenci dan dia membenci pemimpin itu, ya, itu bukan pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk. Bahkan Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, tidakkah kita merangi mereka? Maka beliau bersabda, tidak, selagi mereka mendirikan salat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya, bukan orangnya. Dan jangan kalian lepas dari ketaatan kepada mereka. Itu sikap rakyat pada pemimpin itu bukan membenci orangnya, tapi tidak suka terhadap apa yang menjadi sikap dan tindakannya. Sehingga kritik terhadap pemimpin itu bukan mencela orangnya, tetapi mengingatkan pada pemimpin itu tentang sikap dan tindakannya yang keliru atau kurang baik. Jadi membenci tindakannya, bukan membenci orangnya. Jadi kalau kita itu mengkritik pemimpin, itu jangan membidik pribadinya, tapi bidiklah sesuatu yang menjadi sikap dan tindakannya yang harus Anda ingatkan supaya pemimpin itu mengubah sikap dan tindakannya. Sekarang ini kalau kita melihat debat di televisi misalnya atau di YouTube, itu seringkali debat itu melahirkan caci makian antar orang yang berdebat, yang di dalam bahasa logika itu disebut dengan argumentum ad hominem, atau dalam bahasa sederhana bagaimana orang itu menyerang pribadi, bukan mengingatkan orang per orang atau saling mengingatkan. Saya pernah ditanya, Pak, boleh nggak kita mengkritik orang? Boleh, dan bahkan kita harus punya sikap kritis terhadap siapapun, tetapi bukan dengan cara mencela orang, menghina orang, melecehkan orang, tapi mengingatkan orang tentang sesuatu yang bisa Anda ingatkan sehingga orang itu mengerti apa yang seharusnya diperbaiki dari dirinya. Ini yang selalu saya sampaikan. Saya pernah mencoba untuk memberikan kritik pada guru saya. Itu bukan dengan cara mempermalukan guru itu di depan banyak orang. Saya pernah berjumpa, kemudian saya bertanya, Pak, saya boleh ngomong tentang sesuatu yang menurut saya kurang baik pada Bapak ketika Bapak mengajar. Guru itu kemudian tersenyum, ya harus, kamu harus begitu. Oh gitu Pak. Nah iya, kalau kamu tidak mau mengatakan begitu, saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan murid yang baik. Kemudian saya ngomong begini, Pak,
Bapak itu mendapatkan pujian dari murid-murid Bapak termasuk saya. Tapi ada satu hal yang menurut saya bisa diubah loh Pak. Apa? Bapak jangan suka marah ketika ada muridnya yang kurang berkenan sikapnya ketika berada di kelas. Oh begitu? Iya. Apa begitu saya itu? Iya. Dalam beberapa hal teman-teman saya itu menyayangkan, Bapak itu sangat baik. Kalau pas marah di kelas itu menakutkan. Jadi kita tidak merasa nyaman atau merasa kurang nyaman di kelas itu karena Bapak sering kali marah ketika melihat sesuatu yang tidak bagus. Apa sikap guru itu? Dia tersenyum, kemudian menepuk bahu saya. Bahu saya ditepuk berkali-kali itu. Bagus, bagus. Saya harap teman-teman Anda juga punya sikap seperti kamu, sehingga saya bisa memperbaiki diri untuk kepentingan kita bersama. Dan itulah yang saya contoh. Saya pernah menjadi guru dan sekarang saya masih menjadi guru di perguruan tinggi. Saya senang berdialog dengan para mahasiswa itu, utamanya mahasiswa yang kritis sehingga bahkan mengkritik diri saya. Sehingga kritik mereka terhadap diri saya itu bisa saya pakai untuk memperbaiki diri saya ketika saya mengajar misalnya, ketika saya berinteraksi dengan mereka. Saya pernah dikritik, Pak, Bapak pernah saya temui di masjid kok Bapak tidak berkenan, kenapa? Oh, saya tergesa-gesa. Oh ya Pak, tapi kesannya Bapak itu tidak berkenan. Bukan tidak berkenan, saya karena tergesa-gesa saya tidak bisa menemui Anda saat itu. Tetapi pada saat yang lain, ketika saya sedang tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, insya Allah saya akan menerima diri Anda. Oh begitu Pak? Iya. Dan ada murid-murid saya itu yang sangat kritis. Dan mereka saya cintai karena apa? Dengan kritik mereka saya tahu di mana keburukan saya dan saya bisa memperbaiki diri saya. Saya selalu mengatakan, seorang pemimpin itu harus punya keinginan untuk mendahulukan kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan dirinya. Dan guru itu pemimpin bagi murid-muridnya. Dosen itu pemimpin bagi para siswanya. Dan itu yang saya tempatkan pada diri saya ketika saya menjadi dosen. Saya ditakdirkan oleh Allah menjadi dosen itu bukan untuk dilayani oleh mahasiswa. Saya ingin melayani mahasiswa karena saya ini pemimpin mahasiswa itu. Ketika saya menjadi pejabat, saya bukan orang yang harus dilayani oleh bawahan saya, tetapi saya harus bisa memberikan yang terbaik pada mereka, utamanya pada tugas-tugas yang harus saya emban ketika saya menjadi pemimpin atau menjadi pejabat di sebuah lembaga tertentu. Nah, disinilah saya mendapati keterangan tentang apa yang disebut sebagai gagasan atau istilah yang disebut dalam bahasa akhlak itu dengan ithar. Ithar itu adalah sikap yang tertuang menjadi tindakan yang berwujud menjadi keinginan untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya tanpa harus merugikan dirinya. Karena apa? Sikap bijak kita ketika mendahulukan orang lain, jangan sampai kita mengorbankan diri untuk didolimi oleh orang, tetapi berkorban dalam rangka untuk memberikan yang terbaik pada diri orang lain. Dengan berkorban itu ada kepentingan orang lain yang terbantu karena pengorbanan kita, tapi bukan dengan cara mendolimi diri. Saya pernah satu saat punya keinginan untuk membantu orang lain. Ternyata orang lain yang perlu saya bantu itu harus saya bantu dengan meluangkan waktu yang banyak, sehingga saya harus kehilangan waktu untuk melakukan tindakan yang sudah saya rencanakan. Nah, disinilah saya mempertimbangkan lebih penting mana saya melakukan tindakan yang saya rencanakan atau membantu orang lain. Ternyata kesimpulan saya, membantu orang lain itu lebih saya perlukan. Karena apa? Mereka lebih memerlukan saya saat ini. Di samping itu saya bisa menunda sesuatu yang ingin saya lakukan pada saat itu. Dan ternyata saya senang dengan cara seperti itu, dan mereka pun senang dengan apa yang saya lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu mengajarkan bagaimana seorang itu mendahulukan kepentingan orang lain, bagaimana pemimpin harus mendahulukan kepentingan rakyatnya. Seorang pemimpin harus rela lapar dan dahaga untuk membuat rakyatnya itu kenyang dan tidak dahaga.
tidak kehausan. Dia harus rela untuk menyegarkan rakyatnya, sementara dia harus kepanasan. Nah, ini bahasa metafornya begitu. Untuk bisa membuat bahwa rakyatnya itu tidur nyenyak meskipun dia harus begadang. Dia harus punya kesungguhan untuk bisa membuat rakyatnya itu tenang, damai, nyaman, tentram. Sementara dia harus berkorban untuk sementara tidak tenang dengan apa yang dia upayakan untuk membuat rakyatnya itu tenang. Bahkan dalam bahasa militer, dia harus rela ditembus peluru untuk membela anak buahnya. Saya akan merelakan diri untuk maju di medan perang meskipun peluru harus menembus dada saya dalam rangka untuk melindungi diri Anda semua. Wah, ini komandan yang luar biasa. Kalau harus mati, saya dulu yang mati, bukan Anda. Tapi di dalam praktek kan susah itu, karena biasanya komandan berada di belakang. Sehingga kalau ada tembak-menembak, yang tertembak pertama adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya, tentara yang dikomandaninya. Tapi dalam bahasa kemasyarakatan bisa kita coba untuk kita terapkan. Kalau ada rakyat yang salah, pemimpin harus maju. Saya yang salah karena saya tidak bisa membimbing rakyat saya. Kalau ada anak yang salah, bapak harus mengatakan saya yang salah karena saya salah mendidik anak-anak saya. Wow, itu bapak yang luar biasa. Dan tidak mudah mengatakan seperti itu karena perlu jiwa besar. Kalau ada murid-murid yang bodoh, gurunya yang salah. Kalau ada mahasiswa yang bodoh, itu saya yang salah. Wah, itu sikap yang luar biasa. Sehingga seorang dosen, seorang guru itu punya semangat yang luar biasa untuk mencerdaskan, untuk membuat mahasiswa dan muridnya itu pintar dengan proses belajar mengajar yang dia pandu, sehingga proses belajar itu melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang hebat. Hanya dari guru yang hebat akan muncul murid-murid yang hebat. Hanya dari dosen yang hebat akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Inilah semangat pemimpin yang harus dimiliki oleh siapapun. Dan saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, Bapak bisa enggak melakukannya? Ya, saya harus terus berlatih. Saya harus terus berlatih untuk itu. Saya pernah menjadi guru dan sekarang jadi dosen. Saya harus bisa membuat mahasiswa saya harus lebih baik daripada diri saya. Dan saya baru bangga ketika mahasiswa saya itu bisa mengungguli diri saya. Tapi kalau ada mahasiswa saya hanya bisa menyamai diri saya belum merasa berhasil. Di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan seperti itu. Bagaimana kaum Ansor dan Muhajirin itu bau-membau bersinergi untuk membangun sesuatu, dipandu Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Dan bahkan Rasulullah itu seringkali menawarkan sesuatu kepada sahabatnya, sesuatu yang pada saatnya memang diperlukan oleh dirinya. Ada sebuah riwayat dari Sa'ad bin Rabi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang telah menawarkan kepada sahabat yang lain namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Setelah keduanya dipersaudarakan, nah Rasulullah SAW untuk bersedia diberi separuh dari hartanya, salah satu dari rumahnya dan salah satu dari apa yang dimilikinya itu mau diberikan untuk saudaranya. Maka Abdurrahman bin Auf pun menjawab, semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi rumahmu, dan semoga Allah memberkahi hartamu. Sesungguhnya aku ini seorang pedagang. Untuk itu tunjukilah aku di mana pasar yang bisa saya temukan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi saat Abdurrahman bin Auf itu mengatakan seperti itu, bahwa ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah itu mempersaudarakan antara diriku dengan Sa'ad bin Abi bin Ar-Rabi. Lalu Sa'ad bin Ar-Rabi itu mengatakan, aku ini adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, maka akan kuberikan separuh hartaku untukmu. Ini salah satu yang dinyatakan oleh beliau. Maka Abdurrahman bin Auf itu mengatakan begini, saya tidak butuh itu, tapi saya ingin bertanya, ada nggak pasar yang sedang melangsungkan transaksi jual beli di sana? Saat pun menjawab, ada, namanya pasar Qainuqa.
Katakan lalu Abdurrahman itu pergi ke sana, ia membawa keju dan minyak samin. Dia melakukan hal itu pada hari berikutnya dan Abdurrahman berdagang di sana hingga akhirnya ia datang dengan mengenakan pakaian yang bagus dan penuh aroma wangian. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah engkau sudah menikah? Dia jawab, ya sudah ya Rasulullah. Lalu bertanya lagi, dengan siapa? Dia menjawab, dengan seorang wanita Ansar. Dan beliau bertanya lagi, dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah? Dia jawab, dengan perhiasan sebiji emas, sebuah emas. Lalu Nabi mengatakan, adakan walimah, resepsi, walau hanya dengan seekor kambing. Ini sesuatu yang diajarkan untuk membahagiakan orang. Sebenarnya dengan akad nikah saja cukup, tetapi bagaimana kita berbagi kebahagiaan pada orang lain dengan walimatul urs. Nah sekarang ini walimatul urs itu seringkali malah menyusahkan orang lain karena yang diundang harus nyumbang. Seharusnya kan tidak seperti itu. Ketika kita mengadakan walimatul urs, jangan bebani orang yang kita undang. Ajaklah mereka berbahagia dengan acara walimatul urus itu. Dengan acara mantenan itu mereka yang diundang bahagia. Saya pernah diundang oleh orang kaya di sebuah acara walimatul urus, mantenan begitu, dan di situ undangannya ditulis tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Karena apa? Dia ingin membahagiakan orang yang diundang. Bahkan saya sebagai guru ngaji keluarga itu diberi baju seragam untuk saya pakai datang ke acara itu. Dan ternyata diberi hanya satu, banyak orang yang dia sedekahkan untuk menjadikan orang yang datang itu datang dengan kebahagiaan karena punya pakaian baru yang dia pakai tanpa harus membeli. Nah inilah gambaran istar ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi terhadap Abdurrahman bin Auf itu adalah bentuk istar juga. Hampir tidak ada orang yang seperti ini. Dia ingin memberi yang terbaik kepada Abdurrahman, tapi Abdurrahman itu menjawab, nggak usah memberikan sesuatu yang langsung Anda berikan kepada saya, tapi tunjukkan pasar di Madinah yang bisa saya pakai tempat jual beli, agar saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Kira-kira begitu. Jadi orang yang punya jiwa pemimpin itu adalah orang yang selalu ingin memberi, dan itulah bentuk cinta seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dan sampai kapanpun seorang pemimpin itu harus punya semangat untuk itu, jangan sampai justru membuat rakyatnya susah. Dan sikap ithar ini disediakan Rasulullah, ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah, dan membawa bagian bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah kalau kita ingin menjadi pemimpin yang bisa mencontoh Rasulullah, contoh Rasulullah untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat dengan kebaikan-kebaikan yang membahagiakan rakyatnya, sehingga rakyat pun akan memberikan kebahagiaan pada pemimpin itu sebagai ucapan terima kasih pada pemimpinnya tanpa harus dia minta. Dan kalau ini terselenggara luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Nasrul minallah wa fathul qarib. Karena ini sudah terlalu siang, saya akhiri dulu pengajian saya pada pagi hari ini dengan membaca tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.